Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa 'alal imanil kamili wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang cerah ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua curahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa bermuajah duduk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dicatat sebagai amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar imamuna uswatuna, panutan kita, contoh teladan buat kita yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan segala ketaatan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ini mengabdi melayani Rasulullah dari usia 9 tahun sampai usia 19 tahun. Selama 10 tahun beliau mengabdikan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi atau lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Ada 6 sahabat Rasul yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, ada Anas bin Malik, ada juga Jabir bin Abdullah. Maka salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyari wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat ay al muhlikat.
Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian melakukan amalan-amalan, sungguh kalian melakukan perbuatan-perbuatan, hiya, yang mana perbuatan itu adaku, hiya fi a'yunikum adaku minasyari, menurut pandangan mata kita, menurut penglihatan mata kita, amalan tersebut itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Kalian melakukan amalan-amalan, menurut pandangan mata kalian, menurut penglihatan kita, menurut mata kita, amalan tersebut lebih ringan, lebih enteng daripada satu helai rambut. Wa kunna na'udduha, akan tetapi kami menganggapnya pada zaman Rasulullah itu termasuk amalan-amalan yang bisa membinasakan. Jadi Anas bin Malik mengatakan, kalian ini melakukan amalan-amalan yang kalian anggap enteng dosanya, yang kalian anggap sepele, dosanya kecil, dosanya enteng, dosanya nggak seberapa. Padahal pada zaman Rasul, pada zaman sahabat Rasul, dosa tersebut, amalan tersebut termasuk dosa yang bisa membinasakan. Jadi kita anggap zaman kita ini dosa-dosa kecil, kita anggap dosa kecil. Pada zaman kita anggap ini maksiat kecil, dosa kecil. Ternyata pada zaman Rasulullah, di hadapan Rasulullah, itu termasuk amalan dosa yang bisa membinasakan amalan-amalan kita. Maka intinya adalah jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Dosa yang kita anggap enteng, dosa yang kita anggap sepele, dosa yang kita anggap kecil, namun itu bisa menjadi perbuatan dosa yang bisa membinasakan amalan-amalan kita, bisa membinasakan diri kita. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqarati dzunub fa innalaha minallahi taliban. Wahai Aisyah, janganlah engkau menyepelekan dosa-dosa kecil. Hati-hatilah kamu terhadap dosa kecil. Kenapa? Karena dosa kecil itu di hadapan Allah pasti akan ada tanggung jawabnya. Allah pasti akan menuntut, Allah pasti akan membalas dosa sekecil apapun yang kamu lakukan. Maka ini Rasulullah mengingatkan kepada istrinya, pada hakikatnya sedang mengingatkan kita, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menganggap enteng kecil suatu dosa. Karena sekecil apapun dosa, itu pasti akan dituntut, akan dibalas, akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Ada hadis yang mengatakan, innal mu'min yara junubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaih, wa innal fajira yara junubahu kadzubabin maro ala anfihi. Orang beriman itu ketika ia melakukan dosa, kalau kita mengaku beriman, orang beriman itu akan menganggap dosa ketika ia melakukan dosa ka'annahu qa'idun tahta jabal, seakan-akan ia sedang duduk di bawah satu gunung, sedang duduk di bawah sebuah gunung, yakhaf ayyaqa alaih, dan ia takut apabila gunung itu roboh menimpa dirinya. Orang beriman ketika ia melakukan dosa, seakan-akan dia duduk di bawah gunung dan takut gunung itu roboh, runtuh, menimpa dirinya. Maka orang beriman ketika melakukan dosa takut akibat dampak daripada dosa yang dilakukan. Wa innal fajira, sedangkan orang yang ahli maksiat, orang yang banyak dosanya,
itu memandang dosa kalgubabin maro alan pihik, bagaikan satu lalat yang nempel di mukanya kemudian lewat begitu saja. Orang yang banyak dosa, ahli maksiat, orang munafik nganggap dosa itu bagaikan lalat. Lalat nempel di mukanya nggak berasa, dianggap kecil, dianggap sepele. Tapi orang beriman ketika ia melakukan dosa, seakan-akan ia berada di bawah gunung dan takut apabila gunung itu roboh, gunung itu runtuh akan menghancurkan dirinya. Maka kalau kita beriman, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun dosa. Jangan pernah menganggap enteng sebuah dosa. Ada sebuah nasihat juga, Innallah khobba'a salasan fi salasin. Allah menyembunyikan tiga pada tiga. Allah menyembunyikan tiga hal pada tiga hal. Salah satu yang Allah sembunyikan adalah khobba'a sukhtahu fi maksiyatihi. Allah menyembunyikan kemurkaannya pada maksiat yang dilakukan kepada hamba. Mungkin pada maksiat tersebut, pada dosa tersebut, meskipun dosa itu kecil, bisa jadi itu dosa bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita menganggap kecil suatu dosa. Ada hadis yang menjelaskan, innal abda iza akhto'a khoti'atan nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Seorang hamba ketika ia melakukan satu dosa, satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, akan tumbuh di dalam hatinya satu titik hitam. Kita melakukan satu dosa, maka ketika kita melakukan satu dosa akan tumbuh di dalam hati kita nuktah sauda, satu titik kecil, satu titik hitam. Setiap satu dosa akan menumbuhkan satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Semakin banyak maksiat dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak titik-titik hitam itu yang akan memenuhi hati kita. Wa idza naza'a wastaghfara sokila. Ketika ia berhenti melakukan dosa dan ia mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Wa in ada zada alaih. Ketika ia mengulangi dosa tersebut, maka akan semakin banyak titik hitam yang akan memenuhi hatinya. Maka kalau kita banyak melakukan dosa, hati kita akan dipenuhi dengan noda, hati kita akan dipenuhi dengan kotoran, hati kita akan dipenuhi dengan titik-titik hitam. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin banyak titik hitam yang akan memenuhi hati kita. Maka ketika kita dikasih nasihat, kadang-kadang kita nggak nerima. Karena banyaknya noda, banyaknya titik hitam di dalam hati kita, maka ketika kita diberikan nasihat, dikasih peringatan, kita nggak menerima. Kenapa? Sudah penuh hati ini dengan titik-titik hitam. Kenapa? Banyak maksiat dosa. Mungkin dosa itu kecil, tapi kita sepelekan. Kata Rasul, la saghirah ma'al israr wala kabirah ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Satu dosa kecil, dua dosa kecil, tiga dosa kecil. Dosa kecil yang kita lakukan berkelanjutan itu bisa menjadi dosa besar. La saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan berkelanjutan. Satu dosa kecil, dua dosa kecil. Kalau tiap hari tiap waktu kita melakukannya, maka dosa itu akan menjadi dosa besar. Ahlakat sahibaha, bisa membinasakan pelakunya. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan juga tidak ada dosa besar apabila kita beristighfar kepada Allah. Dosa besar apapun, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka dosa tersebut akan diampuni.
Dosa kecil kita remehkan bisa menjadi dosa besar, bisa membinasakan kita. Dan dosa besar kalau kita menyesal dan kita mohon ampun kepada Allah, maka dosa itu pasti akan Allah ampuni. Maka jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun dosa, jangan pernah kita menyepelekan. Ada sebuah hikmah, la tangzur ila sigoril maksiyah, walakin unzur ila izomi man asaita. La tangzur ila sigoril maksiyah, walakin unzur ila izomi man asaita. Jangan melihat kecilnya dosa, jangan memandang kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kamu telah melakukan dosa. Jadi kecilnya dosa jangan kita anggap enteng. Yang kita lihat bukan dosanya yang kecil, tapi yang kita lihat kepada siapa, di hadapan siapa kita telah melakukan dosa tersebut. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. La yughadiru shaghira wala kabira illa ahsaha. Mau yang kecil mau yang besar, semuanya pasti akan ada perhitungannya, akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngomongin tetangga, ada catatannya. Ada ulama yang bernama Dr. Mutlaq Al-Hafiz, Dr. Mutlaq Al-Jasir Hafizahullah. Apa kata beliau? Ma ra'aitu ahmaqo minal mugtab yuhdi asmana maladaihi hasanati ila man la yuhibbu. Ini kata beliau, ma ra'aitu ahmaqo minal mugtab. Tidak pernah aku melihat manusia yang lebih bodoh daripada manusia yang suka gibah. Tidak pernah aku melihat manusia yang lebih bodoh daripada manusia yang suka membicarakan kesalahan orang lain. Kenapa? Yuhdi asmana maladaihi, dia menghadiahkan sesuatu yang paling mahal yang dia miliki. Kebaikan-kebaikan yang ia miliki, dia hadiahkan kepada orang yang tidak ia cinta. Maka kata dokter tersebut, orang yang paling bodoh adalah orang yang suka membicarakan, yang suka menggunjing, yang suka menceritakan aib saudaranya. Kenapa? Sesuatu yang paling mahal, pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan kita, amalan-amalan kita yang kita senangi, tapi pahala-pahala semua itu akan diberikan, dihadiahkan kepada orang yang telah kita gibah. Kita capek ibadah, kita capek sholat, kita capek ngaji, kita capek sedekah, tapi semua pahala itu akan diberikan, dihadiahkan kepada orang yang kita gibahi. Maka kata dokter tersebut, orang yang paling bodoh adalah orang yang menghadiahi pahala-pahalanya kepada orang yang ia ceritakan, kepada orang yang ia gibahi. Amal soleh kita, pahala kita yang kita kumpulkan semuanya bisa hilang. Pahala sholatnya akan hilang, pahala sedekahnya akan terbang, pahala ngajinya akan melayang. Untuk siapa? Untuk orang yang sering ia gibahi. Maka manusia yang paling bodoh adalah manusia yang suka membicarakan aib orang lain. Maka jangan pernah kita menyepelekan dosa sekecil apapun. Kita anggap itu dosa kecil, tapi di hadapan Allah itu dosanya sangat besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menganggapnya itu sepele, kalian menganggapnya kecil, padahal di hadapan Allah itu adalah dosa besar yang bisa membinasakan, yang bisa menghapuskan kebaikan kita semua. Ini tahun 2022 kita introspeksi diri.
Kalau kita dulu masih senang malas-malesan ibadah, malas ke musola, malas ke masjid, malas ngaji, malas baca Quran, tahun 2022 mesti ada kemajuan, mesti ada peningkatan. Amal kita tingkatkan, dosa-dosa sekecil apapun kita tinggalkan. Karena kalau kita menyepelekan dosa, sekecil apapun dosa, itu pasti akan memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan kita. Ma'akbah atharoha fil wujuhi wal qulub. Dosa-dosa itu akan memberikan dampak yang negatif kepada wajah dan juga hati-hati kita. Maka janganlah kita nodai diri kita, hati kita tahun ini dengan banyak melakukan dosa, meskipun itu dosa kecil. Ada dosa yang kita anggap sepele, mengucapkan selamat Natal. Itu dosa apa enggak Pak ya? Ini dari tahun dulu kita debat selamat Natal, boleh apa enggak? Boleh enggak Pak selamat Natal kita ucapin? Hah? Selamat Natal, boleh enggak kita ucapin Imlek selamat Natal? Hah? Ini ada debat. Ulama ini mengatakan boleh, ulama ini mengatakan tidak boleh. Tapi kita sebagai umat Rasul yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, kita jangan gampang-gampangin. Ini berkenaan dengan akidah. Kita mengucapkan selamat Natal sama aja kita setuju, ridho dengan akidah kepercayaan mereka. Sampai ayat Allah itu mengatakan takadus samawatu yatafattarna, sampai langit itu pecah. Watan syakul arat, bumi ini terbelah. Watakhirul jibal, dan gunung itu akan roboh. Kenapa? Karena ucapan manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Allah tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Tapi ada yang mengatakan manusia itu bahwa Allah itu punya anak. Siapa yang mengatakan Allah punya anak, itu dosanya sampai-sampai Allah itu marah. Sampai-sampai Allah memecahkan langitnya, Allah membelah buminya, dan Allah akan menghancurkan gunung. Kenapa? Dampak daripada ucapan mengatakan Allah memiliki anak. Maka jangan sampai kita gampangin selamat Natal ya. Mungkin ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau saya dikasih berapapun gak bakal mau ngucapin selamat Natal. Nah, mungkin kita anggap sepele, tapi di hadapan Allah itu adalah dosa yang bisa membuat kita binasa. Maka sekecil apapun dosa, jangan pernah kita anggap sepele. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.